Menjangkau desa Longlayu di Krayan Selatan bagaikan sebuah mimpi jika harus ditempuh dari Jakarta. Namun lokasi terpencil dekat perbatasan negara tak membuat Krayan menjadi daerah terbelakang. Masyarakat Krayan Selatan menyimpan lumbung potensi yang luar biasa. Semua berawal dari keterbatasan akses transportasi. Seperti yang sudah saya duga, kisah perjalanan menuju batas negara bukan perkara mudah. Begitupun perjalanan dari desa Longlayu menuju desa Pak Dalih di Malaysia. Ganasnya medan membuat salah satu motor dari rombongan pengantar beras hampir menyerah di tengah hutan. Ini ibu-ibu dari Long banget di wilayah Malaysia. Mau ke kampung mana ibu? Paupan. Ada pernikahan di sana. Mereka jalan dari jam 8 pagi. Sekarang udah mau hampir sore belum sampai loh. Nanti otomatis menginap di Lubang Garam. Oh, ibu, kok ditinggalin temennya bu? Ya udah ibu, hati-hati ya. Terima kasih. Iya, ibu hati-hati. Ya, nanti ketemu kita di sana. Jalan 2 hari loh mereka untuk sampai ke wilayah Longlayu. Ada pernikahan di sana. Sebenarnya, leluhur masyarakat Dayak Lundaya sama dengan Kelabit sebelum dipisahkan oleh batas negara. Dulunya, hampir setiap hari, para orang tua bolak-balik melintasi wilayah Krayan Sarawak. Beruntung, saya masih dapat menyaksikan yang tersisa. Kini setiap ada perayaan, baik kenegaraan maupun acara keluarga, seperti pernikahan, masing-masing keluarga masih memiliki kewajiban untuk berkunjung. Karena rasa tanggung jawab menjaga silsilah leluhur mereka. Ini kita udah masuk wilayah Malaysia. Semakin mendekat ke kampung yang kita mau datangi, namanya Kampung Padaleh. Melintasi negara tanpa dokumen resmi telah menjadi hal biasa di sini. Para ojek sembako ini telah puluhan kali bolak-balik Indonesia-Malaysia tanpa proses pemeriksaan surat-surat. Ini terjadi karena belum adanya pos batas baik dari sisi Indonesia maupun Malaysia. Padahal, kawasan perbatasan sangat rentan terhadap tindakan ilegal, seperti pencurian sumber daya alam hingga pelanggaran tapal batas. Belum terbangunnya akses darat dari Longlayu menuju Krayan Induk membuat Pak Dalih menjadi satu-satunya daerah penyuplai kebutuhan hidup mereka. Tanpa suplai BBM dan sembako dari Pak Dalih, bisa jadi sudah sejak lama kehidupan di Longlayu tutup buku. Seperti ini nih kondisi jalur transportasi dari Indonesia ke wilayah Malaysia. Begitu sulitnya, harus gontong-gontong motor ngelewatin sungai besar. Ini lagi musim kemarau, bayangin kalau masuk musim hujan, otomatis ini sungai akan meluap dan nggak akan bisa dilewatin. Bahkan jalur perdagangan mereka bisa terputus berbulan-bulan. Di musim kemarau, hampir setiap hari para ojek sembako ini bolak-balik antar dua negara untuk melaksanakan transaksi bisnis. Meski jalur yang dilalui tergolong sulit, mereka tetap menjual beras adan ke wilayah Malaysia karena harga jualnya yang tinggi dan tentunya akses yang relatif lebih dekat. Desa Pak Dalih, Sarawak, jauh dari ibu kota Malaysia di Kuala Lumpur. Namun, pendidikan untuk warganya jauh lebih baik dari desa Longlayu. Disinilah hasil bumi
masyarakat dari Desa Longlayu berakhir. Mereka jual ke warung-warung di wilayah Malaysia. Cara jualnya bukan berupa duit, tapi mereka barter menggunakan barang-barang yang mereka perlukan, yaitu sembako. Jadi bisa dikatakan masyarakat yang tinggal di perbatasan seperti Desa Longlayu, mereka memiliki dada Indonesia tapi perut Malaysia. Baru kali ini nih, saya mau coba kuliner khas masyarakat Krayan. Bahan bakunya nasi sama ikan, dan itu ikannya ikan mentah. Samu atau telu termasuk salah satu kuliner khas Krayan yang diolah tanpa bumbu. Rasanya murni mengandalkan cita rasa asli beras adan. Jadi paling cepat tuh 1 minggu. Iya. Paling lama 1 bulan. Iya. Lama loh ini nunggu untuk dimakannya, jadi nggak langsung dimasak ternyata. Dan naroknya, didiamkannya di sini yang uniknya nih, di pinggir sawah loh. Bagi suku Dayak Lundaya di Krayan, tak ada uang tak jadi masalah. Asalkan hasil panen beras adan mencukupi kebutuhan keluarga sepanjang tahun. Asam. Padahal nggak pakai asam ya Bu ya, nggak pakai ragi gitu ya. Cuman pakai garam loh. Yang menurut saya yang bikin enaknya itu berasnya. Nasinya sih sebenarnya, beras adan. Nah ini beras primadonanya masyarakat Krayan. Ini salah satu pohon tempat bersarangnya ulat kelatang yang mau dimakan sama Nisa. Udah siap ya Nisa? Besar kecil Pak? Ini Besar. Katanya besar-besar. Besar-besar. Mudah-mudahan ada nih ulatnya, karena kita udah ngeliat tandanya di pohon ubernya tuh ada kayak bolong, kayak sarang masuk ke dalamnya ya Pak ya. Masuk. Jadi ini caranya gimana? Dicongkel lubangnya atau Ditebang aja terus sampai rebah dan dipotong, baru ini dia belah. Oke. Itu caranya ngambil. Ini banyak banget nih dalamnya Pak. Ya mudah-mudahan kan banyak juga. Yeay, ya udah. Buat makan siang. Ya. Adat dan tradisi tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Lundaya. Kuliner dan teknik pengobatan tradisional menjadi salah satu tradisi yang terus dijaga hingga saat ini. Walaupun untuk mencari bahan bakunya semakin sulit. Baunya kayak bau semangka. Iya. Seger. Emang satu-satunya cuman pohon ini aja ya yang suka ya Pak? Yang suka. Pantesan aja. Batangnya. Seneng di Tempat sini. hidupnya Iya. kayak ini. Iya, baunya enak ya, harum ya. Tapi ini masih ada bekas-bekas kotorannya ya Pak? Iya. Harum-harum semangka. Sayang nggak ada ulat nih. Seger. Tak hanya teknik pengobatan melalui ramuan tanaman, nama ulat kelatang telah populer bagi masyarakat Lundaya dalam mengobati berbagai penyakit sejak dahulu kala. Kandungan zat dalam ulat kelantang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jatuh. Oh ini. Ya.
Warnanya lucu, merah. Cuma satu, Pak. Coba sebentar di dalam ini. Oh iya. Ya. Coba jauh sedikit. Oh, boleh. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ya. Aduh. Ih, gede banget. Itu tuh. Nih, tuh dia tuh. Itu apa, Pak? Itu beda. Beda. Ini udah taman nih. Memang sama dia ini mau jadi kembang. Yang udah mau gede ya. Kembang. Ya ampun, ini gede banget. Ya ampun, ini lucu banget. Cepet. Mau jadi kembang sudah. Ini yang dibilang ulat kelatang nih. Tapi kalau yang ini udah hampir jadi ya, udah mau jadi kepompong. Kalau Pak Ben biasanya nyarinya yang kecil-kecil. Ini geli banget. Udah mulai punya kaki-kaki. Ya, ini empedonya 2. Itu empedonya. Ya, empedonya dari perutnya. Inilah yang bisa dimakan. Oh, kalau misalnya yang buat dijadiin obat? Jadi obat. Ini. Iya, ini nih empedonya. Oh, ini yang ini nih. Empedonya 2. Empedonya 2 loh. Iya. Ini yang dibilang khasiatnya sangat banyak sekali untuk berbagai macam penyakit. Bagian empedu ulat kelantang terbukti berkhasiat untuk mengobati luka di bagian kulit. Tak heran, harga empedu ulat ini pun semakin mahal. Tinggal dimadepin di sana lagi. Kalau udah diolah seperti ini, dimasak di dalam bambu, dibilangnya mutung. Iya, mutung. Cuman dimasukin pakai garam aja ya, Pak? Garam. Tapi baunya nggak berubah, Pak? Nggak berubah. Malah makin bau. Malah makin bau, makin kuat baunya. Aduh. Soalnya. Makan nih, Pak. Iya, makan. Makan aja. Ya. Udah mateng nih ya? Matang sih. Dimakan nih? Makan. Pahit, Pak. Ya, memang pahit juga. Empedonya. Empedonya pecah. Iya, memang pecah gitu lihat yang. Guys. Empedonya. Ini empedonya pahit banget. Saya udah beberapa kali ya nyobain makan ulet, tapi baru kali ini yang uletnya rasanya sangat mengerikan. Pahit banget, Pak. Iya. Pahit banget. Itu empedonya yang orang mau. Oh. Yang empedonya. Tapi ini disukain ya sama orang-orang sini ya? Iya. Ya soalnya mereka bukan mikirin rasa enaknya ya. Enggak. Yang mereka pikirin bisa sehatnya. Karena ini khasiatnya banyak. Iya, khasiatnya yang mereka pikir. Ampun, Pak, nggak mau, Pak. Satu aja, Pak, terima kasih banyak. Iya. Ampun, astaga. Semakin malam, semakin dingin. Tapi bela-belain nih, nungguin semalam suntuk untuk detik-detik momen kelahirannya si bayinya Kebo. Nah, ini pada ngumpul nih, karena kayaknya sebentar lagi akan melahirkan. Kira-kira kayak gimana lahirnya? Soalnya kan ini diharapkan yang lahir itu kerbau belang juga ya. Nah, suami-suaminya udah cemas ini. Kira-kira kondisi anaknya gimana nih lahirnya nanti. Bismillah, mudah-mudahan lahir sehat. Sehat, amin. Kerbau peliharaan memiliki kematangan kelamin yang jauh lebih cepat bila dibandingkan kerbau liar. Hal ini karena asupan pakan yang cukup serta bermutu. Siklus birahi berkisar 21 hingga 29 hari. Lama masa birahi biasanya sekitar 24 jam. Tapi bisa juga bervariasi antara 12 hingga 72 jam. Tanda birahi yang paling jelas adalah sering terjadinya urunisasi. Masa kehamilan kerbau sekitar 9 hingga 11 bulan. Selain melalui proses perkawinan alami, kehamilan kerbau juga dapat terjadi melalui inseminasi buatan. Namun menurut beberapa percobaan, tingkat keberhasilan inseminasi buatan pada kerbau lebih rendah
bila dibandingkan inseminasi buatan pada sapi. Setelah melahirkan seekor anak kerbau, biasanya induknya akan mengalami masa birahinya kembali sekitar 60 hingga 230 hari kemudian. Tadi ketubannya udah pecah, ini kita tinggal nunggu anaknya keluar. Nggak lama lagi nih. Udah mulai resah nih, udah mundar-mandir ibunya. Aduh, saya yang deg-degan. Pak, saya deg-degan jadinya. Aduh, mudah-mudahan selamat anaknya. Setelah ketuban pecah, biasanya induk kerbau akan mulai mengalami kontraksi. Semakin mendekati waktu melahirkan, tingkah laku kerbau menjadi semakin gelisah karena proses kontraksi di dalam perut yang semakin sering intensitasnya. Ya Allah, mulai keluar. Aduh. Subhanallah. Ini. Hidup? Bangkan. Gelat kita lah. Alhamdulillah, keluar juga. Iya. Bagus. Putih tapi. Wih, cantiknya. Bayinya betina. Ah, selamat datang. Sendalan doa. Selamat datang. Cantik banget. Ini tali pusarnya mau dipotong. Dipotong sedikit. Potongnya pakai ini. Pakai bambu. Tali pusarnya udah dipotong. Oh iya. Matanya cantik juga tuh, putih. Anak kerbau yang baru lahir sebaiknya segera dibersihkan dari lendir yang menempel pada bagian mulut, hidung, dan badan. Kemudian tali pusat dipotong sekitar 10 cm. Di peternakan modern, selama menunggu sang anak bisa berdiri, badan induk kerbau akan dibasuh dengan cairan desinfektan, sehingga ketika anak kerbau menyusu, induknya sudah dalam kondisi bersih. Biasanya, anak kerbau akan menyusu 2 jam setelah proses kelahiran. Anak kerbau yang baru lahir diusahakan agar mendapatkan kolostrum dari induknya. Rata-rata seekor anak kerbau yang baru lahir memiliki bobot sekitar 30 kg. Cantik. Kita dapat tedong bunga. Cantik banget. Saya kasih nama Carmila. Ya, namamu Carmila. Ayo berdiri. Oh. Biasanya setelah proses kelahiran anak kerbau, plasenta akan keluar dalam waktu 6 jam atau lebih. Namun jika dalam kurun waktu 20 hingga 24 jam plasenta tidak juga keluar, maka dokter atau mantri hewan akan bertindak. Jika plasenta dibiarkan dalam uterus atau rahim lebih dari waktu yang ditentukan, maka dapat menyebabkan pembusukan, keracunan, produksi susu yang menurun, dan ketidaksuburan atau infertilitas. Biasanya kalau hewan berkaki 4 baru melahirkan, bayinya otomatis langsung belajar berdiri. Ini cuman hitungan, gak nyampe sejam loh. Berdiri. Nah, ini biasanya dia berusaha untuk cari air susu ibunya, air ASI. Ayo, mana? Ayo. Astaga, ini momen bisa lihat dari lahir, nungguin lahir sampai berdiri. Ini momen indah sekali. Belum pernah saya ngalamin kayak begini. Luar biasa. Ini pengalaman luar biasa banget. Astaga, kamu pintar sekali sih. Awas. Oh, ya lagi belajar maju ya. Sini. Ayo jalan lagi. Ayo, jalan lagi sini. Wah, pinter.